Shalom, salam dalam kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, hari ini Jumat 11 Juni 2021 bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan berpengharapan kepada Tuhan, dan juga saat ini saya mengajak kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas istirahat yang Tuhan boleh berikan dan perkenankan bagi kami. Dan kami saat ini boleh Engkau izinkan bangun untuk senantiasa menjalani setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu itu dapat menuntun memelihara hidup kami, sehingga hidup kami dapat sesuai dan berkenan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-8. Saul diurapi menjadi raja. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan seorang yang lain lagi sepuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Amin. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki fase yang sama. Kita memulai dari bawah, kita memulai dari nol, kemudian perlahan naik dan sampai ke puncak. Tetapi pada satu masa, seiring berjalannya usia dan kemampuan kita, maka kita akan perlahan-perlahan turun. Saudara, tidak semua orang siap dengan penurunan semua hal dalam kehidupannya. Bukan hanya karir, bukan hanya kemampuan berpikir, tetapi juga segala-galanya. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin masa jayanya hilang. Dan saudara, belajar dari teks ini, kita belajar dari kisah seorang Saul yang diurapi menjadi raja atas Israel. Saul memiliki tugas yang begitu besar. Ia memiliki tugas untuk dapat memimpin umat Allah dan juga melindungi
Israel dari musuh-musuhnya. Dan semua yang dilakukan ini merupakan tugas yang telah Allah tetapkan menjadi bagian Saul agar itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saudara, walaupun Saul diurapi menjadi raja, tetapi ia diurapi oleh Allah yang empunya segala kuasa. Jadi posisi Saul masih tentu tetap di bawah Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, layaknya manusia dan layaknya Saul, setiap kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan talenta, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semua yang kita dapat, semua yang kita peroleh, semuanya Tuhan inginkan akan menjadi sukacita, menjadi berkat, menjadi damai sejahtera, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Dan di pagi hari ini, dalam perenungan pagi ini saudara, kita belajar untuk tetap rendah hati. Kita melihat dan kita belajar bagaimana Saul diberikan tugas oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan ia. Bahkan justru Tuhan memberikan janji penyertaan dan juga perlindungannya. Bahkan Roh Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, bahkan penegasan atas tugas Saul tersebut. Dan saudara, itu yang kita percaya dalam hidup kita. Bahwa semua kita punya begitu banyak talenta yang unik dan menarik. Dan semua kita tentu punya tugas dan tujuan hidup kita masing-masing. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Entah karena kemampuan kita, entah karena kehebatan kita, jabatan kita, atau apapun yang kita punya yang kita nilai lebih dari orang lain. Karena ketahuilah bahwa semua yang kita nikmati, semua yang boleh kita peroleh saat ini, semua semata-mata karena pemberian dan juga anugerah Tuhan. Jadi akan lebih baik saudara, apabila kita memiliki kelebihan, justru kita gunakan itu untuk dapat menjadi berkat, bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Diri kita adalah alat di tangan Tuhan untuk dapat mengabarkan sukacita dan rencana Allah yang tersembunyi. Tinggal pertanyaannya, mari kita pekalah untuk rencana Tuhan yang tersembunyi dalam hidup kita. Mulailah hari ini dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima dan peroleh, dan yakin dan percaya pula bahwa Tuhan selalu memberkati, menyertai kita semua, layaknya Saul yang diurapi, yang diberkati dan disertai. Demikian hidup kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Kita akan memperoleh penyertaan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita beroleh damai sejahtera. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, yaitu hati dan pikiran kami. Dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini juga demikian. Sebelum kami mengawali hari dan aktivitas kami menyerahkan semua rencana, semua harapan, semua doa, semua pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati, boleh menyertai dan mengiringi perjalanan kehidupan kami, sehingga apa yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera dan sukacita itu yang boleh kami rasakan di dalam dan sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami menyerahkan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang tua, sanak saudara, suami, istri, anak-anak kami, bahkan mereka yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah mereka selalu ada di dalam perlindungan dan juga pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Demikian Tuhan, saat ini juga kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang ada di calon jemaat GKI Hingan Tokung.
Tuhan, mari Engkau memberkati mereka, baik dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan pelayanan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, agar biarlah Tuhan Engkau pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan boleh bekerja, memberkati dan menyertai mereka, bahkan memelihara mereka di sepanjang hidup mereka. Dalam setiap kesulitan, tantangan hidup, bahkan pergumulan mereka, kami yakin Tuhan ada melindungi, memberkati, dan menyediakan jalan keluar atas setiap jawab dan doa mereka. Demikian Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini hanya dalam bagian rancangan Tuhan. Biarlah setiap hal yang tidak kami dapat katakan satu persatu dengan bibir mulut lidah kami, tetapi kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan menghendaki yang terbaik yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami serahkan harapan, doa, pergumulan, beban kami saat ini. Biar Tuhan yang boleh memulihkan, biar Tuhan yang boleh menghiburkan, dan biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menjadikan setiap kehidupan kami menjadi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.